Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Puspitasari dengan NIM 151421039. Kelas 5B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Pada video kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenal media pembelajaran di SD, di mana di dalamnya mencakup 3 poin, yaitu yang pertama, mengenal apa itu media pembelajaran di SD, yang kedua, ciri-ciri media pembelajaran di SD, dan yang ketiga, cara memilih media di tingkat SD. Poin yang pertama yaitu mengenal apa itu media pembelajaran di SD. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media menurut AICTE adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Sedangkan GEG-nya mengartikan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. BRICS mengartikan media sebagai alat untuk memberikan rangsangan bagi siswa agar terjadi proses belajar. Istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha guru untuk membuat belajar para siswanya. Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada para siswanya. Pekerjaan mengajar tidak selalu harus diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi pelajaran. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan guru untuk membuat siswanya belajar. Peran yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru adalah mengusahakan agar setiap siswa dapat berinteraksi secara aktif dengan berbagai sumber belajar yang ada. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media pembelajaran dalam hal ini bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran pada guru. Namun sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Masih banyak tugas guru yang lain seperti memberikan perhatian dan bimbingan secara individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Jika guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. Peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran dan bertanggung jawab menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu, guru lebih berfungsi sebagai penasehat, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu ciri-ciri media pembelajaran di SD. Yang pertama, ciri fiksatif atau fiksatif property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media dalam merekam, menyiapkan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, video tape, audio tape, disket komputer, dan film. Ciri media fiksatif yaitu sesuatu yang dapat merekam suatu kejadian atau peristiwa tertentu
kemudian disamakan dan diurutkan berdasarkan kejadian peristiwa tersebut, sehingga mudah digunakan kapan saja dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, ciri manipulatif atau manipulatif property, di mana ciri manipulatif ini merupakan transformasi suatu kejadian atau objek yang dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya, bagaimana proses larva menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik rekaman fotografi tersebut. Di samping dapat dipercepat, suatu kejadian dapat pula diperlambat pada saat menayangkan hasil suatu rekaman video. Kemudian yang ketiga, ciri distributif atau distributive property. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka media distributif merupakan media yang digunakan untuk disebarkan kepada siswa, baik lewat video, audio yang bentuknya sama, walaupun disebarkan ke wilayah-wilayah penjuru di Indonesia. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu cara memilih media di tingkat SD. Materi dan media merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, apalagi jika seorang guru mengajar di tingkat sekolah dasar. Jika seorang guru menginginkan muridnya bisa cepat menerima materi, seharusnya disertai dengan media pembelajaran. Walaupun media tersebut suatu media yang mungkin sangat sederhana. Guru harus pandai-pandai mencari media yang sesuai dengan materi dan situasi anak sekolah dasar. Untuk itu, perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih media pembelajaran. Adapun kriteria atau langkah-langkah seorang guru dalam memilih media pembelajaran di tingkat SD, yaitu harus jelas, dapat dilihat oleh siswa, dan tidak membuat siswa bosan dengan media tersebut. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Sedangkan pembelajaran adalah usaha guru untuk menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi dari guru ke siswa, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa yang pada akhirnya dapat menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. Manfaat media pembelajaran tersebut adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, serta mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikitnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.